Same side, there's going to be some sort of split action to cause some confusion. Kleber to inbound. Kleber looking in for Irving. Irving for the win! A southpaw finish from Kyrie Irving! Just absurd! Can see the sun is setting here officially at 7:31 p.m. Showing you an assistant coach for the Celtics pointing to their watch, probably indicating that very thing. Kyrie Irving going to the back. Now, we all know that he has fasted in the past. He has said publicly he wants to keep things private about his Ramadan observance. But I will tell you this. If he is fasting, he had to wait till sunset before he could intake any food or liquid. And as we just told you, sunset just passed. I spoke with an athlete who has played during Ramadan while he was observing, and he told me that when he played games and the sunset happened during the game, he would in fact go and get something to eat immediately, something small and light, high in sugar, normally fruit like grapes or oranges, to give him a quick injection of energy. Because you guys, it's been 13 hours and 36 minutes since sunrise and sunset. If he is fasting that entire time, no food, no liquid, and that includes water. Because I wanted to get to something about the one and only Kyrie Irving, where despite fasting for Ramadan, Kyrie Irving put on a show in Dallas Sunday against the Denver Nuggets. Irving hit a clutch 21-foot left-handed hook shot behind the free throw line over Nikola Jokic to beat the Denver Nuggets. Here's the play right here. Look at that right there. That's Kyrie Irving. Everybody can't do that, but he can. That's why he's Kyrie. The spectacular play had players and fans going crazy on X, formerly known as Twitter. Kyrie finished playing 40 minutes, 24 points, 7 rebounds, 9 assists. Again, this all happened during Ramadan, where Muslims observe a strict fast from dawn until sunset. They're not allowed to eat or drink, not even water, during daylight hours. Didn't stop Kyrie Irving from answering the call, though. Kyrie, on a personal note, you have said that you are fasting for Ramadan, which, for those who are unaware, means no food, no water from sun up to sundown. How do you muster the energy to go out and score 34 points with very little nutrition in your body? Well, it's a journey with God, and I'm not alone in this. I have brothers and sisters all around the world that are fasting with me. We hold our prayers and our meditations very sacred. And when you come out here, I mean, God's inside me, God's inside you, God's inside all of us. So I'm walking with faith, and that's all that matters. And when I get a chance to do this in this type of arena and showcase my talents that have been granted to me strictly from God, I'm humbled. He's not letting me score 34 to must win, I'll tell you that. Congratulations, Kyrie. Thanks, brother. B.A. All right, thank you, Jared. Kyrie Irving. Well, all praises due to God, Allah, for this. You know, because it's just been a lot of just outside. Like I said, there's a lot of people in other people's business all the time. But for me, in terms of my faith and what I believe in, you know, being part of the Muslim community, being committed to Islam, and also just being committed to all races and cultures, religions, just having an understanding and a respect. I just want to put that as the foundation. You know, there's such a divisive energy out here, or just it's been that way in our society. It's just so divisive. You know, if you're Muslim and, you know, the Christians and Jews and all this, I don't want to get into all that, but it just bringing that into the game, I don't want to, but obviously a lot of people have questions. But yeah, I am taking part in Ramadan with a lot of my brothers and sisters, my Muslim brothers and sisters, and it's been an adjustment. That's really what I can say. Just being committed to my service to God, Allah, and then continuing on with whatever I'm guided with. So, you know, just happy to be part of my community and doing the right things. So fasting is definitely part of it. Obviously, if you know anything about the Muslim community. But yeah, I'm just really blessed and grateful to be taking part in this.
Sahabat taklim yang budiman, para penonton sangat kagum, sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin seorang Kyrie Irving yang berpuasa karena dia seorang muslim mengikuti pertandingan dan pertandingannya itu menjelang maghrib, tetapi dia mampu memenangkan pertandingan. Bagaimana mungkin? Padahal kondisi lapar, tidak ada makan, tidak ada minum dari pagi sampai sore, tetapi dia mampu memenangkan pertandingan. Maka di wawancara dia mengatakan bahwa kemenangan dia semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sangat semangat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa bukan hanya dia yang berpuasa, tetapi seluruh muslim di dunia semuanya berpuasa sama dengan dia. Jadi rasa kebersamaan yang dirasakan oleh Kyrie Irving ini membuat dia semangat, sehingga energi dia bangkit, tumbuh, dan akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dia pun dapat memenangkan pertandingan. Kemudian, siapakah Kyrie Irving? Bagaimanakah sepak terjangnya dalam dunia basket? Apa biografinya? Dan bagaimana riwayat perjuangan dia, karir dia sampai menjadi pebasket yang handal? Mari kita simak video berikut. Kyrie Andrew Irving adalah pemain basket profesional asal Amerika yang kini membela Brooklyn Nets. Ia dikenal sebagai pebasket yang sangat lincah dalam mendribel bola, serta memiliki kemampuan tangan kiri yang sama baiknya dengan tangan kanannya. Kyrie Irving sendiri terlahir pada tanggal 23 Maret tahun 1992 di Melbourne, Australia. Ia terlahir dari pasangan suami istri bernama Frederick Irving dan Elizabeth Ann. Selanjutnya, keterampilan Kyrie dalam bermain basket turun dari ayahnya yang juga merupakan pebasket profesional dan banyak menghabiskan karirnya di Liga Australia. Setelah itu, pada saat Kyrie berumur 2 tahun, keluarganya memutuskan untuk pindah dari Melbourne ke New Jersey, Amerika Serikat. Akan tetapi, perjalanan hidupnya sungguh tidak mudah. Pada saat Kyrie berumur 4 tahun, ibunya meninggal dunia dikarenakan sakit yang berkepanjangan. Namun momen ini menjadikan ia mempunyai mental yang kuat sejak kecil. Dan hal inilah yang menjadi model Kyrie sebagai pemain basket hebat seperti sekarang. Selanjutnya, menginjak usia remaja, keterampilannya dalam bermain basket semakin meningkat. Bahkan pada bulan Agustus tahun 2009, ia memimpin USA East untuk bermain di turnamen Nike Global Challenge. Dan juga ia berhasil terpilih sebagai MVP dengan mengumpulkan rata-rata 21,3 poin dan 4,3 assist per game. Kyrie Irving sendiri mengawali karirnya di NBA setelah ia terpilih oleh Cleveland Cavaliers pada urutan pertama draft tahun 2011. Selanjutnya, penampilan Kyrie selama musim perdananya sangat baik. Bahkan ia berhasil terpilih untuk masuk ke dalam Rising Star Challenge, dan ia berhasil mencetak 34 poin yang membuatnya sekaligus dinobatkan sebagai MVP pertandingan. Namun kecemerlangan Kyrie tak berhenti sampai di sana. Hal ini dikarenakan ia juga sukses mendapatkan gelar sebagai Rookie of the Year di musim tersebut. Selanjutnya, di musim 2012-2013 adalah musim yang cukup baik bagi Kyrie. Bahkan pada pertandingan Cleveland Cavaliers melawan New York Knicks, ia tampil dengan sangat luar biasa. Kyrie berhasil mencetak 41 poin dalam pertandingan itu, walaupun ia harus menggunakan topeng untuk melindungi wajahnya yang sempat mengalami cedera. Selain itu, masih di musim yang sama, ia juga sukses menjadi pemenang 3-point contest, dan hal ini membuat namanya semakin terkenal di kancah NBA. Selanjutnya, pada 10 Juli 2014, ia menandatangani perpanjangan kontrak bersama Cleveland Cavaliers dengan nilai yang sangat besar, yakni 90 juta US dollar. Setelah itu, Cavaliers juga berhasil memulangkan LeBron James serta merekrut Kevin Love dari Minnesota, maka terbentuklah trio mematikan yang terdiri dari Kyrie Irving, LeBron James, dan Kevin Love. Akan tetapi sayang di musim tersebut, mereka gagal menjadi juara setelah dikalahkan oleh Golden State Warriors dalam 6 pertandingan. Dan Kyrie juga mengalami cedera di pertandingan pertama, sehingga ia harus absen di sisa musim Cavaliers. Selanjutnya, beralih pada musim 2015-2016,
Akhirnya ia berhasil mengantarkan Cleveland Cavaliers menjadi juara setelah mengalahkan Golden State Warriors dengan skor 4-3. Dan juga Cavaliers berhasil membukukan sejarah menjadi tim pertama yang bangkit dari defisit 3-1 di partai final. Akan tetapi keputusan mengejutkan diambil oleh Kyrie Irving, yakni pada Juli 2017, ia menyatakan ingin hengkang dari Cavaliers untuk bergabung dengan Boston Celtics. Dan di balik keputusannya itu, banyak para pengamat basket yang mengungkapkan bahwa Kyrie ingin menjadi sosok penting di tim barunya, ketimbang ia terus-menerus bermain di bawah bayang-bayang LeBron James. Selanjutnya pada musim perdananya membela Celtic, Kyrie tampil sebanyak 60 laga di musim reguler, sebelum ia menepi selama playoff karena mengalami cedera. Akan tetapi performa Celtic di musim tersebut sangatlah baik. Meskipun tanpa diperkuat dua bintang mereka, yakni Gordon Hayward dan Kyrie Irving, mereka bisa mencapai babak final wilayah timur sebelum takluk dalam 7 game dari Cleveland Cavaliers. Setelah itu beralih ke musim 2018-2019, sayang Boston Celtics gagal merengkuh gelar juara setelah langkahnya harus terhenti di tangan Milwaukee Bucks pada babak playoff. Dan banyak yang menganggap bahwa penampilan Kyrie kurang baik, serta ia tampak tak nyetel dengan rekan-rekannya setelah disinyalir adanya faktor kematian kakeknya lah yang menyebabkan ia menjadi kehilangan fokus dalam bermain basket. Selanjutnya pada musim 2019-2020, atau lebih tepatnya di musim ini, ia memilih untuk meninggalkan Boston Celtics dan bergabung bersama Brooklyn Nets. Kyrie sendiri memiliki alasan atas kepindahannya itu. Ia ingin lebih dekat dengan rumah keluarganya yang tak jauh dari kota Brooklyn, yakni di New Jersey. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2019, Kyrie Irving melakukan debut gemilang untuk Brooklyn Nets dengan mencetak 50 poin, 8 rebound, dan 7 assist ketika mereka menghadapi Minnesota Timberwolves. Sekaligus ia berhasil mengukir sejarah di NBA untuk menjadi pemain pertama yang mencetak 50 poin dalam laga debutnya. Selanjutnya, sinar Kyrie juga tidak hanya sampai level klub saja. Tercatat 2 kali sudah, ia mengharumkan nama negaranya Amerika Serikat dengan menjadi juara, yakni pada Piala Dunia Basket FIBA tahun 2014, serta di Olimpiade musim panas tahun 2016. Dan selain itu, ia juga sempat meraih beberapa penghargaan individu, yakni sebagai MVP Piala Dunia Basket FIBA tahun 2014, serta meraih penghargaan sebagai USA Basketball Male Athlete of the Year di tahun yang sama. Ya, demikian sekelumit tentang Kyrie Irving. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari beliau, di mana beliau walaupun dalam keadaan bertanding, capek, lelah, tetapi tetap berpuasa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan pelajarannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.